selamatlah jiwamu. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya, terimalah Dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. 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 Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, selamatlah jiwamu. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesuslah namanya. Haleluya, terimalah Dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, terimalah Dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya, terimalah Dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. 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 Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, selamatlah jiwamu. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesuslah namanya. Haleluya, terimalah Dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, terimalah Dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya, terimalah Dia.
jiwamu. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam, selamat hari Minggu untuk semua adik-adik sekolah minggu, untuk Bapak, Ibu, dan untuk sekalian pemirsa yang telah bergabung bersama kami dalam acara ibadah anak sekolah minggu di malam hari ini. Puji kepada Tuhan bahwa kita dipelihara senantiasa. Dan Ia memberikan kepada kita kerinduan yang senantiasa meluap-luap untuk dapat beribadah bersekutu dengannya. Terima kasih adik-adik sekolah minggu yang sudah bersiap di depan layar, Bapak Mama yang juga mendampingi, dan semua yang mengikuti, baik yang ada di Sintang dan di luar Sintang. Sekali lagi, shalom, selamat malam, selamat bergabung, dan mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita di malam hari ini. Saya mengajak kita untuk bersaat teduh, dan Kak Gea akan memimpin kita di dalam doa. Mari adik-adik dan semuanya kita bersaat teduh. Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk malam ini. Engkau lagi memberikan bagi kami kesempatan sebagai anak-anak sekolah minggu untuk beribadah bersama-sama, memuji nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, di saat ini kami bersiap untuk memuji-muji nama-Mu bersama dengan teman-teman di mana saja. Dan kami berdoa, berkatilah acara kami dapat berjalan baik. Berkatilah jaringan dan live streaming ini dapat diikuti dengan baik di rumah masing-masing. Terpuji nama Tuhan Yesus, dan kami mempersembahkan ibadah sekolah minggu kami dengan semua sarana dan prasarana yang kami pakai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat adik-adik. Dia yang selalu mengasihi kita dan memberi kita senantiasa nafas kehidupan untuk memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Mana suaranya? Ya, sudah siap. Pastinya sangat-sangat siap. Dan marilah kita bersama memuji nama Tuhan. Dan ini dia teman-teman kita yang sudah mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan. Pertama, ini dia teman kita Kenzie. Saya Cynthia, Cynthia senang hati yang gembira. Wah, luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Benar sekali sesuai dengan pujian Kenzie bahwa hati yang gembira adalah obat. Amin teman-teman. Amin, puji kepada Tuhan. Selanjutnya ini dia teman kita dari kelas kecil lagi. Ada Yabes. Shalom guys, aku mau nyanyi doa Yabes nih ya. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Wah, luar biasa Dada Yabes. Yabes dengan lagunya Doa Yabes. Ya, adik-adik itu ada cerita yang menarik tentang seorang Yabes di zaman perjanjian lama yang kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Terima kasih untuk Yabes. Dan adik-adik masih ada lagi dari kelas kecil. Siapa dia? Ini dia Graciela Natasha. Ayo mari kita sambut Graciela Natasha dan kita bernyanyi bersama dengannya. Dalam teman-teman jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus samanya. Hai, terima kasih Graciela Natasha, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selalu ada sukacita loh adik-adik. Amin ya. Puji kepada Tuhan. Terima kasih Graciela. Dan selanjutnya adik-adik, ini dia ada duo ganteng. Siapa mereka? Ini dia Reren dan Ramel. Mari kita bernyanyi bersama dengan Reren dan Ramel. Teman-teman, kembali pada kami bersaudara. Aku Reren bersama adikku Ramel. Kami akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Mari Puji Tuhan. Selamat menyaksikan. Luar biasa. Bunyikan gitarnya jreng-jreng, bunyikan trompetnya dan. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk Reren dan Ramel dan Bapak Gembala yang main gitar. Nah adik-adik, tadi Reren udah nyanyi loh di pembukaan juga. Dan tahu nggak adik-adik, hari ini Reren Sangyang berulang tahun. Wah, selamat ulang tahun tuh Reren. Puji Tuhan, ulang tahun keberapa ya? Lupa Kak Gian nanyanya tadi. Nah adik-adik, bagaimana kalau kita nyanyi untuk Reren? Selamat ulang tahun kami ucapkan. Ayo adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kepada Tuhan, mari kita bersyukur ya untuk Reren yang berulang tahun hari ini. Kita nyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Puji Tuhan, itu doa kita untuk Reren Sangyang. Kiranya tetap sehat dan terus giat melayani Tuhan dengan puji-pujian juga bersama dengan adiknya Reren. Amin. Adik-adik nanti jangan lupa ya, sampaikan juga ucapan selamat. Apakah telepon, WA, chat, dan bagaimana lah ya, kalau ketemu juga boleh. Oke, puji Tuhan, terima kasih sekali lagi.
Dan selanjutnya adik-adik kita akan mendengarkan pujian dari adik dan teman kita yang imut, yang cute. Siapa dia? Ini dia Aing. Saya dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada sayang. Oh, giranglah. Sama-sama Alep yuk. Wow, terima kasih Aing. Kita tetap bergirang. Oh giranglah, oh giranglah. Puji bagi nama Tuhan. Adik-adik, ini dia lagi ada teman kita dari Griang Tapang. Siapa dia ini? Jean dan Tania. Dan ini Kak Nia. Kami akan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, dadah. Dadah, terima kasih Jean dan Tania. Luar biasa. Indah kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Jean dan Tania. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Ya. Namun sebelumnya masih ada satu pujian yang akan kita dengarkan. Ini dia teman kita Marcel dan permainan gitarnya. Salam teman-teman, saya akan menyanyikan lagu Roh Mulai Hidup Penuhiku. Berserah
Puji Tuhan, terima kasih untuk Marcel, luar biasa lagunya. Dan adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap? Pastinya. Nah adik-adik dan semuanya, boleh ya kita setia mengikutinya sampai selesai. Dan kita tahu arti ceritanya. Sebelumnya, KG akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami mendengarkan cerita Alkitab. Betapa dahsyat dan hebatnya bagaimana Tuhan membela bangsa Israel dan memerangi Firaun dan bangsa Mesir. Sehingga pada akhirnya Firaun takluk dan menyerah. Sehingga bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Tuhan, kami akan belajar tentang mujizat-mujizat yang terjadi. Bagaimana Tuhan sendiri mengalahkan dewa-dewa orang Mesir. Dan nyatalah bahwa Tuhan Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan cerita yang akan kami dengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, cerita kita hari ini adalah tentang tulah di Mesir, yaitu tulah yang kedua dan ketiga. Nah adik-adik, minggu lalu Ibu Guru Sekolah Minggu, Ibu Triwinarni sudah bercerita tentang tulah yang pertama, yaitu air menjadi darah. Ya, betul sekali. Air menjadi darah. Nah, adik-adik, mengapa terjadi tulah di Mesir? Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada Raja Firaun dan bangsa Mesir yang tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi menyembah kepada Tuhan. Makanya kemudian Tuhan melakukan mujizat-mujizat besar untuk menghajar Raja Firaun atau untuk menghajar bangsa Mesir yang begitu sombongnya dan mereka tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat tulah yang kedua setelah tulah yang pertama. Ingat ya, tulah yang pertama air menjadi darah. Itu karena kuasa Tuhan. Sekarang kita akan melihat tulah yang kedua, yaitu katak, dan tulah yang ketiga nanti yaitu nyamuk. Terdapat di dalam Keluaran pasal 8 adik-adik, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Dan sekarang ini dia kita dengarkan bagaimana kisah tentang tulah kedua yaitu katak, dan kita coba belajar nanti ya. Silakan dengarkan adik-adik. Tulah kedua, Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja, katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti Tuhan, Allah kami.
maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati, dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, adik-adik, itu tadi cerita di dalam Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 14. Setelah tulah pertama, yaitu air menjadi darah, kemudian Firaun rasanya menyerah dan dia meminta supaya itu dikembalikan menjadi jernih. Nah, Harun dan Musa melakukannya, tetapi kemudian dia berkeras hati, adik-adik, tidak izinkan Israel keluar dari Mesir. Nah, ketika dia tidak mau lagi, maka Tuhan lagi mendatangkan tulah yang kedua, adik-adik, itu katak. Nah, dia memerintahkan Musa dan Harun untuk mereka melakukan mujizat di mana muncul katak-katak. Bagaimana caranya, adik-adik? Harun mengulurkan tangannya di atas tempat-tempat yang ada air di Mesir. Dari sungai Nil sampai kepada perkampungan keselokan-selokan. Di situ Harun pergi, teng, muncul katak, teng, muncul katak, teng, 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 kata-kata, 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 kata-kata. Semua katak, adik-adik. Nah, itu Harun ya melakukan. Nah, adik-adik, kenapa penting sekali kita mengerti ini? Apa artinya tulah katak dan apa tujuannya? Nah, adik-adik, kita lihat dulu ya. Ini dia Harun mengulurkan tangannya dan muncul katak. Nah, adik-adik, pertama katak itu muncul ke rumah istananya. Dia menyerang Raja Firaun. Nah, adik-adik, ketika dia menyerang Firaun, itu artinya bahwa Firaun ini tidak berkuasa, adik-adik. Kenapa? Firaun bagi orang Mesir, adik-adik, adalah dewa juga. Ya, Firaun adalah dewa bagi orang Mesir. Dewa itu sama dengan mereka jadikan Tuhan. Jadi semua yang dikatakan Firaun ada seperti kata dewa. Nah, sekarang Tuhan menyatakan kuasanya bahwa Firaun pun tidak bisa menahan katak itu karena kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, tidak hanya saja kepada Firaun di istananya, di mana itu masuk di dalam kamar-kamar tidur. Adik-adik bisa bayangkan kalau katak ada di mana-mana, masuk di kamar-kamar, lalu cicik ya. Cicik, adik-adik, sangat-sangat jijik dong dan takut ya. Tetapi itu terjadi di Mesir, masuk di tempat makanan, tempat adonan. Wah, sedang buat kue lalu katak ada di mana-mana. Wah, itu bagaimana ya? Lalu adik-adik, tidak hanya itu saja. Dia memanjati orang Mesir, pegawai-pegawai Firaun dan Firaun sendiri. Adik-adik, kenapa Tuhan harus berbuat itu? Nah, ini dia, adik-adik. Bagi orang Mesir, adik-adik, ini ya, coba diperhatikan ya. Katak itu, adik-adik, mereka memiliki dewanya. Jadi katak itu punya kekuatan bagi orang Mesir. Jadi karena kenapa? Katak kan hidup di air dan hidup di darat. Jadi mereka menganggap bahwa katak ini ada dewanya. Nah, siapa dewanya, adik-adik? Ini dia dewanya. Namanya adalah dewa. Nah, ini adik-adik ya, namanya dewa Heket. Nah, dewa Heket ini adalah dewa orang Mesir. Nah, dia ini berbadan manusia, berbadan wanita, tetapi kepalanya katak. Nah, dia ini, adik-adik, adalah dewa kesuburan orang Mesir. Makanya ketika katak datang menyerang, mereka tidak bisa injak, adik-adik, karena itu dewa mereka. Nah, sekarang kenapa dewa mereka justru menyerang mereka? Aneh ya. Nah, ini dia cara Tuhan mempermalukan Firaun
dan mempermalukan daripada orang Mesir. Lihatlah sekarang Katak menyerang kalian, dewa kesuburan kalian bukanlah menolong kalian, justru menyerang kalian, ya kan? Nah, kemudian adik-adik, Katak itu memanjati orang Mesir. Nah, adik-adik, bagi pemimpin-pemimpin orang Mesir, di kepala mereka itu ada namanya dewa ular. Firaun itu di atas kepalanya itu ada patung ular, adik-adik. Nah, patung ular ini ular yang paling berbisa. Artinya apa? Bahwa tidak ada satupun yang bisa menyerang Firaun karena di kepalanya ada dewa ular yang berbisa. Nah, sekarang justru Tuhan mendatangkan Katak menaiki dan memanjati muka Firaun sampai di kepalanya. Ularnya tidak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak bisa makan Kataknya. Artinya adik-adik, Tuhan menunjukkan kepada Firaun, "Hai Firaun, bahkan dewa ularmu tidak berkuasa. Bahkan sekarang kamu dipanjati oleh dewamu sendiri, oleh kata-kata itu sendiri. Mereka tidak bisa injak. Kalau injak, kenapa adik-adik? Nanti dewanya tambah marah, maka mereka biarkan begitu saja. Nah, sekarang bagaimana caranya adik-adik? Nah, justru orang-orang ahli-ahli sihir di Mesir, mereka mencoba membuat juga mujizat itu. Ternyata bisa. Nah, sekarang adik-adik, apa yang mereka tidak bisa? Mereka tidak bisa menghentikan daripada munculnya Katak itu di mana-mana. Nah, mereka sangat menderita adik-adik karena kalau pergi tidur ada Katak di tempat tidur. Kalau berdiri Katak memanjati. Di tempat makanan ada Katak. Mau makan tidak bisa makan. Jadi sekarang Firaun pura-pura menyerah. Dia bilang sama Harun, "Hei Harun, Musa, sekarang berdoalah. Saya biarkan kalian pergi untuk beribadah." Sekali lagi dia menipu loh adik-adik. Dia bilang, "Saya izinkan beribadah." Lihat nanti, tidak izinkan beribadah. Tetapi pada akhirnya Harun dan Musa menurut. Oke, sekarang kapan kami berdoa? Dia bilang besok. Oke, besok kami akan doa. Dan semua kata-kata ini akan pergi dari rumahmu, dari rumah rakyatmu. Hanya akan tinggal di sungai Nil. Nah adik-adik, Musa dan Harun berdoa. Dan pada akhirnya kata-kata itu pergi dan hanya tinggal di sungai Nil. Itu menunjukkan kuasa Tuhan bahwa dia bisa memerintahkan Katak untuk menyerang kembali Firaun. Dan Firaun tidak berkuasa. Bahkan ahli-ahli sihirnya tidak berkuasa untuk menghentikannya. Itu artinya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Allah Israel lebih hebat dari Tuhan orang Mesir. Puji Tuhan. Itu artinya juga Tuhan kita lebih kuasa. Nah, itu dia adik-adik, pada akhirnya dewa mereka sudah kalah, ya. Dewa mereka sudah kalah. Nah, sekarang kita akan melihat tulah yang ketiga. Tulah yang pertama air menjadi darah, tulah yang kedua Katak, dan tulah yang ketiga adalah nyamuk. Ini terjadinya nyamuk. Mari kita lihat adik-adik. Tulah ketiga, nyamuk. Keluaran 8 ayat 16-19. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah, tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah adik-adik, itu dia tadi tulah yang ketiga. Setelah tulah yang kedua, lalu Firaun tidak menepati janjinya. Sekarang Tuhan melakukan mujizat yang ketiga, yaitu nyamuk. Nah adik-adik, bagaimana nyamuk kemudian terjadi? Harun memukulkan tongkatnya di tanah, lalu ketika dia pukul muncullah debu. Dan debu itu adik berubah menjadi setitik-titik nyamuk. Nyamuk ya dalam bahasa Alkitab itu serupa agas. Dan itu menyerang
datang ke istana Firaun lagi dan dia menyerang daripada orang Mesir, pegawai-pegawai dan rakyat Mesir. Jadi kenapa harus terjadi nyamuk? Mulai dari debu ini. Adik-adik, kita akan belajar apa maksud Tuhan ya. Jadi semua mujizat yang terjadi ada maksud dan tujuan untuk mempermalukan dewa Mesir, adik-adik, termasuk Firaun. Nah, ini dia Firaun. Dan kali ini adik-adik, ahli-ahli sihir di Mesir coba juga membuat mujizat itu. Tetapi ternyata mereka tidak bisa melakukannya. Jadi ahli sihir Mesir hanya dapat melakukan mujizat yang pertama dan kedua. Sampai mujizat yang ketiga mereka tidak bisa, adik-adik. Artinya mereka punya kuasa sangat-sangat terbatas. Nah, ini Raja Firaun diserang oleh nyamuk-nyamuk itu. Sampai kepada pegawai-pegawai, ini dia ahli-ahli sihirnya tidak bisa melakukan mujizat itu. Kemudian ada juga daripada rakyat Mesir dan mereka diserang oleh nyamuk. Mereka sangat menderita. Dan adik-adik, nah ini dia. Di Mesir itu adik-adik, kenapa harus terjadi itu? Karena begini, Tuhan mau menunjukkan kuasanya dengan mempermalukan daripada dewa Mesir. Nah adik-adik di Mesir, oke, ada satu dewa. Ada dewa daripada, ini dia ya, kita lihat. Ada dewa tanah adik-adik, dewa bumi. Dewa bumi itu namanya ini Geb, dewa Geb. Nah adik-adik, dewa Geb ini harusnya dia berkuasa untuk menahan supaya debu-debu itu tidak menjadi apa adik-adik? Supaya tidak menjadi nyamuk. Tetapi ternyata dia tidak bisa melindungi Firaun. Dewa Geb ini adalah dewa bumi, dewa darat, dewa tanah. Dia yang berkuasa atas tanah. Harusnya dia tidak izinkan terjadi debu menjadi nyamuk. Supaya Firaun dan bangsa Mesir terlindungi. Ternyata dia juga tidak bisa. Nah sekarang adik-adik kita dapat mengerti bahwa Tuhan lebih berkuasa dari dewa orang Mesir dan dewa Firaun tidak bisa menyelamatkan mereka. Nah, tujuan Tuhan supaya mereka mengetahui bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa, Allah di langit, di udara, di bumi dan di air. Tetapi adik-adik mereka tidak lagi mau percaya dan teruslah terjadi tulah-tulah kepada mereka. Sekarang apakah Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi? Tidak diizinkannya. Kita akan lihat nanti adik-adik sampai tulah 10 ke depan barulah dia mengizinkan. Nah adik-adik, Tuhan sangat ingin sekali kita terus beribadah kepadanya ya. Dengar firman Tuhannya. Dan dia tahu ada banyak penghalang bagi umatnya untuk beribadah. Tuhan memerangi dewa-dewa Firaun dan orang Mesir agar umat Tuhan bisa beribadah. Memang adik-adik untuk pergi beribadah itu sulit, ada banyak tantangan. Maka beribadah itu adik-adik adalah memenuhi panggilan daripada Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan. Maka kita bersyukur kalau mulai dari kecil ini kita terus belajar mengalahkan halangan-halangan untuk bisa ikuti live streaming, untuk beribadah. Seperti Bapak dan Mama berjuang datang ke gereja beribadah demi menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, ada banyak penghalang untuk dapat beribadah mulai dari kecil. Tetapi kita terus berjuang, Bapak dan Mama akan terus tolong, dan kita akan bersama-sama terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik itu dia tadi bagaimana cerita tentang tulah katak dan nyamuk terjadi di Mesir. Jadi sudah ada 3 tulah kita belajarnya. Pertama air menjadi darah, kedua katak, ketiga adalah nyamuk. Besok kita akan, minggu depan adik-adik ada guru sekolah minggu nanti lagi akan mengajarkan tulah ke 4, 5, dan 6 sekaligus. Jadi kita akan menyelesaikan belajar tulah di sepanjang bulan ini nanti. Dan bagaimana bangsa Israel boleh akhirnya keluar dari tanah Mesir. Dan semua tulah adik-adik menandakan bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan orang Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah adik-adik, itu tadi cerita kita dan sekarang kita akan mendengarkan
ayat hafalan. Nah, ada ayat hafalan dari teman-teman kita minggu lalu yang Kak Gia sudah bagikan. Ini dia ada 3 orang yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Pertama Kevin. Ini dia, kita dengarkan Kevin ya. 1, 2, 3. Saya telah menghafalkan Mazmur pasal 78 ayat 72 yang berbunyi, Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan memberkati untuk Kevin. Puji Tuhan, terima kasih ya. Kevin tetap semangat menghafal. Selanjutnya ada Zelo. Ini dia Zelo. 3. Teman, halo Bang Gia. Nama saya Zelo. Saya ingin hafalkan ayat Alkitab yang terdapat dalam Mazmur pasal 78 ayat 72. Ia membalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dadah teman-teman, dadah Bang Gia. Terima kasih Bang Gia. Shalom. Halo, shalom Zelo. Terima kasih untuk Zelo, untuk Bapak dan Mama yang terus support mereka dua ya. Puji kepada Tuhan. Selanjutnya ini dia ada Kayla. Oke, ini dia Kayla. Teman, nama saya Kayla. Saya akan membacakan ayat yang terdapat pada Mazmur pasal 78 ayat 72 yang berbunyi demikian. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Bye-bye. Oke, puji Tuhan. Pada akhirnya selesai dong ayat hafalannya. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan untuk minggu depannya. Sekarang Kak G akan tampilkan ayat hafalan untuk minggu depan. Jadi sepanjang minggu ini dihafal ya. Ini dia Mazmur 28 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi yang diurapinya. Sekali lagi, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi yang diurapinya. Adik-adik sekolah minggu, silakan menghafal dari Mazmur 28 ayat 8 dan dihafalkan, direkam dan dikirim ke Kak Gea. Puji kepada Tuhan. Semoga berhasil ya untuk menghafalnya. Puji Tuhan adik-adik, pada akhirnya kita menyelesaikan sekolah minggu kita di malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ambil bagian mempersiapkan diri untuk memuji-muji Tuhan lewat pujian yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk Bapak dan Mama yang senantiasa mendorong adik-adik baik menghafal ayat juga menyanyi dan telah mengirimkannya ke kami di guru sekolah minggu. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikutinya dan terus mendorong agar sekolah minggu Immanuel ini boleh terus jalan meski di tengah pandemi ini. Kami sangat bersyukur untuk support bagi pelayanan sekolah minggu sehingga sampai saat ini adik-adik boleh terlayani dan kita boleh terus bersekutu bersama-sama. Kami sangat-sangat bersyukur. Puji kepada Tuhan, kita akan bertemu kembali pada hari Minggu depan dalam pelayanan sekolah minggu kita. Tentunya kita berusaha agar guru-guru sekolah minggu lain nanti juga bisa hadir bersama dengan adik-adik di layar kacanya ya. Kita doakan. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada malam hari ini. Sekali lagi Kak Gia akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam ini. Kami telah belajar daripada firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus berkuasa untuk mendatangkan katak-katak di Mesir. Mendatangkan nyamuk di Mesir. Tuhan mengalahkan dewa-dewi di Mesir. Tuhan mengalahkan kuasa Raja Firaun. Tuhan menyatakan bahwa Engkau lebih berkuasa atas segala Allah di tanah Mesir. Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan pencipta kami. Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas hidup kami dan berkuasa mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, kuasa dewa-dewi tidak berkuasa melawan Tuhan kami. Kami bersyukur di masa ini kami dapat bersandar kepada Tuhan kami sehingga melewati masa pandemi, masa yang sulit, kami tetap boleh menikmati sukacita. Berkati kami untuk terus setia kepada Tuhan Yesus, secara khusus beribadah. Beribadah itu ada banyak tantangannya, tetapi Tuhan mau kami memenuhi panggilan kami untuk beribadah,
menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya dengan cerita-cerita firman Tuhan kami tetap bersemangat dan kami tetap berpengharapan. Berkati adik-adik yang ada di rumah di mana saja. Secara khusus kami bersyukur untuk Reren yang sudah berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus berkati, berikan tumbuh kembang yang baik dan berkati cita-cita masa depannya. Lebih-lebih dia boleh terus melayani Tuhan lewat talentanya menyanyi bersama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati guru sekolah minggu kami juga di mana saja berada. Berkati orang tua dan jemaat kami. Tuhan melimpahkan berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus dan memohonkan berkat-Mu atas kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, menutup ibadah sekolah minggu kami malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan adik-adik. Sampai bertemu di hari Minggu yang akan datang. Shalom. Tiga. Hai teman-teman. Hai teman-teman, selamat saya Cynthia. Cynthia Cindenani. Yang gembira. Hati yang gembira. Salam teman-teman. Hai teman-teman, kembali pada kami bersaudara. Aku Reren bersama adikku Rame. Dengar dia panggil Nama saya Jean. Ini Kak Nia. Salam teman-teman. Hai teman-teman, saya Terang. Tiga. Halo teman-teman. Halo Teman, nama saya Kayla. Saya akan membawakan ayat yang terdapat pada Mazmur. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesuslah namanya. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. 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 Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, selamatlah jiwamu.